Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau berdiskusi atau membahas tentang pemeriksaan setempat, ya. Pemeriksaan setempat atau sering yang disebut dengan PS ini adalah salah satu merangkaian dari persidangan hukum acara perdata. Nah, seperti apa bentuknya, apakah ini wajib atau tidak, apa dasar hukumnya, kita akan bahas, ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, pemeriksaan setempat atau PS itu dilakukan biasanya pada hukum acara perdata. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 153 HIR atau 180 RBG atau pasal 211 sampai 214 RV, dan juga ada SEMA nomor 7 tahun 2001 yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, jika diartikan, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Nah, hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek, biasanya tanah, untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Nah, jadi pemeriksaan setempat itu adalah rangkaian dari sidang hukum acara perdata. Nah, biasanya ini adalah tentang sengketa tanah atau sengketa objek tertentu, tapi yang paling sering ketika ada PS itu adalah sengketa tentang tanah, ya. Nah, persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan PS biasanya pembayaran biaya tentu saja. Nah, pembayaran biaya ini bisa dilakukan oleh penggugat atau tergugat. Nah, namun biasanya diberikan atau dibebankan kepada pihak yang meminta PS. Jadi PS ini bisa saja yang meminta penggugat atau tergugat, atau yang meminta hakim juga bisa. Nah, dalam hal hakim yang meminta PS biasanya dibebankannya kepada penggugat karena yang paling berkepentingan, seperti itu, ya. Nah, kemudian adalah memberitahukan surat kepada kepala desa atau lurah setempat akan dilakukan PS, kemudian meminta bantuan BPN setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa bila sengketanya tanah, tentu saja. Nah, dalam PS ini para pihak bisa mendatangkan ahli. Contoh, PS yang dilakukan terkait dengan pencemaran lingkungan, pencemaran dari limbah pabrik, katakanlah seperti itu. Nah, para pihak bisa mendatangkan ahli untuk menjelaskan apa yang terjadi di lokasi, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bila lokasi sengketanya itu berada di luar kewenangan dari pengadilan itu, katakanlah ada di luar kota, maka bisa saja pengadilan negeri setempat itu mendelegasikan PS ini kepada pengadilan negeri di mana lokasi yang disengketakan itu berada. Jadi itu boleh-boleh saja, ya. Terus bagaimana jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir? Nah, karena ini sifatnya atau bentuknya adalah sidang juga, tapi hanya tempatnya di lapangan, maka biasanya para pihak wajib hadir. Nah, dalam hal pihak itu sudah diberikan surat resmi, undangan resmi, tetapi memang tidak bisa hadir, biasanya PS bisa tetap berjalan seperti sedia kala apabila tidak ada alasan yang memungkinkan atau alasan yang masuk akal, ya, untuk ketidakhadirannya, tentu saja. Jadi kalau tidak hadir, sudah dipanggil tapi alasannya nggak jelas, PS bisa jalan. Tapi kalau alasannya jelas biasanya ditunda. Nah, tujuan dilakukan PS tadi selain untuk hakim meninjau langsung lokasi, ya, sehingga dia mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata, bisa juga untuk menentukan luas dari tanah sengketa. Nah, biasanya pihak penggugat dan
tergugat itu saling klaim batas-batas tanah. Ya, biasanya saling klaim batas-batas tanah. Pihak penggugat katakanlah dia bilang luasannya 1.000, pihak yang satu bilang pihak tergugat luasannya 1.200 dan seterusnya. Nah, disinilah fungsi PS. Nah, karena berkaitan dengan tanah pun biasanya pihak BPN juga ikut untuk menentukan atau menunjukkan batas-batasnya seperti itu. Nah, PS juga bisa menjadi dasar keputusan untuk gugatan. Artinya apabila tanah yang menjadi sengketa itu salah satunya bisa dibuktikan dengan adanya PS, katakanlah luasannya atau batas-batasnya itu bisa dijadikan dasar. Ya, jadi sehingga PS ini cukup penting ketika Anda mengalami masalah sengketa tanah. Ya, jadi kira-kira seperti itu PS. Nah, PS sendiri biasanya dilakukan setelah pemanggilan para saksi, ya biasanya seperti itu. Jadi saksi sudah selesai dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Nah, kemudian dilakukanlah PS. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya berinisiasi adalah dari pihak penggugat. Tapi ya pihak tergugat juga boleh atau di hakim merasa perlu melihat juga boleh. Nah, biaya yang dibutuhkan meliputi apa saja? Yang pertama pasti adalah meliputi transportasi untuk menuju ke tempat sengketa pulang pergi. Nah, yang kedua biaya katakanlah untuk BPN, katakanlah dia meminta untuk menggambar ulang atau menunjukkan batas atau apa mengklirkan letak atau batas. Biasanya itu ada biayanya juga, ya. Nah, ini tadi tentang sekilas tentang PS, ya. Jadi PS cukup penting ya ketika Anda bersengketa terkait tanah. Jangan ragu untuk minta PS meskipun ya ada biaya karena Anda harus mendatangkan transportasi, kemudian harus mendatangkan mungkin ahli, tapi setidaknya eh, objek sengketa itu hakim bisa memahaminya dengan jelas sehingga mudah-mudahan bisa diberikan keputusan yang adil juga. Nah, itu saja dari saya mengenai PS atau pemeriksaan setempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan insight bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.